Halo Gigiters, balik lagi sama saya Arya. Ya, kemarin saya dapat undangan dari Samsung Indonesia buat nyobain bentar Samsung Galaxy A53 5G. Ya, salah satu HP Samsung yang cukup ditunggu-tunggu tahun ini. Dan sekaligus punya tugas yang cukup berat nih buat nerusin reputasi keren dari sang kakak, yaitu Samsung Galaxy A52. Kalau ngomongin A52 sendiri, itu bisa dibilang salah satu HP yang cukup legend ya, terutama buat channel ini. Karena tiap bikin video yang ada A52-nya, itu biasanya yang nonton rame, yang komen banyak. Cuma pas tahu A53 launching dan ngelihat bentukan bodinya, saya agak bete sih. Karena kok kayak nggak berubah gitu desainnya dari yang sebelum-sebelumnya. Bahkan kalau disandingin antara A52, A52s sama A53, itu kayak ngelihat meme trio Spider-Man gitu. Karena nyaris gak bisa dibedain antara ketiganya. Ya namanya model baru, pasti ada dong yang baru dari smartphone ini. Terus apa aja sih yang ngebedain antara Samsung A53 dengan seri yang sebelumnya? Yuk kita bahas. Jadi pas dijajarin sama Samsung A52, saya tuh nyaris gak nemu bedanya di mana ya. Karena masih sama banget, persis gitu. Cuma pas diperhatiin lebih detail lagi, terutama di bagian rumah kameranya, memang sih di A53 ini terlihat sedikit minimalis. Jadi udah nggak terlalu banyak lekukan kayak yang ada di A52. Lanjut pindah ke bagian bawah bodi, kayak ada yang hilang nih di Samsung A53. Ya, di sini udah nggak ada jack audio 3,5 mm. Saya masih bingung sih kenapa jack audio harus dihilangkan di Samsung A53. Padahal dari segi ukuran, dimensi, ini ya nggak lebih tipis juga dari Samsung A52. Ya memang sekarang eranya earphone TWS, nggak pakai kabel. Tapi kalau udah ada jack audio, ya seenggaknya bisa langsung dicolok kan kabelnya gitu kalau mau dipakai. Tapi pada akhirnya saya memaklumi absennya jack audio di smartphone ini. Pas tahu kalau Samsung A53 ini punya baterai yang lebih gede, yaitu di 5000 mAh. Ya mungkin aja ruang di jack audio ini bisa lebih dimanfaatkan buat ngasih ruang tambahan untuk baterainya yang sekarang lebih gede. Bahkan dengan bobot yang nggak naik secara signifikan. Karena pas saya baca-baca ini, bobotnya masih sama-sama di 189 gram. Untuk slot SIM-nya sekarang ada di bagian bawah ya. Di sini masih pakai sistem hybrid. Cuma untuk modelnya di A53 ini terlihat lebih minimalis. Buat diajak basah-basahan atau dicelup-celupin ke air kayak gini ya harusnya udah nggak masalah. Udah aman dan ini jadi andalan banget buat Samsung Galaxy A53. Karena di smartphone ini juga udah ngantongin sertifikasi IP67. Kalau untuk pilihan warna, di A53 ini ada pilihan warna yang baru yang namanya Awesome Peach. Cuma sayangnya pas kemarin nyobain tuh saya nggak dapet pinjaman yang warna baru itu. Jadi selain Awesome Peach, ada juga warna lain kayak Awesome Black, Awesome Blue, dan Awesome White yang lagi saya pakai ini. Bagian layarnya juga masih mirip ya, ukurannya 6,5 inch, panelnya Super AMOLED, dan udah pakai resolusi Full HD. Paling kalau ngelihat refresh rate-nya sih yang kerasa banget upgrade-nya, kalau dibandingin sama A52 ya. Karena di A53 ini sekarang udah pakai refresh rate 120 Hz, yang sama kayak di A52s 5G. Masuk ke bagian dapur pacu, di sini Samsung akhirnya kembali pakai chipset Exynos ya, yaitu seri 1280. Ini chipset yang masih baru, masih fresh banget, yang debut di Samsung Galaxy A53. Dan kalau untuk performanya, memang saya masih belum bisa cerita banyak karena belum nyobain lebih lama lagi. Cuma chipset ini cukup menjanjikan sih untuk ukuran smartphone kelas menengah, di mana dia tuh punya fabrikasi 5 nanometer, terus udah 5G, dan yang penting ini dia punya mesin turbo A78 yang performanya emang kerasa loncat banget lah dari Snapdragon 720G yang ada di Samsung A52. Ini saya sempat nyobain main game Mobile Legends ya di Samsung A53 dan performanya sih relatif stabil ya dengan grafis ultra dan pakai high frame rate di 60 fps. Dan pas saya baca-baca sih memang chipset Exynos 1280 ini punya performa yang mendekati Snapdragon 778G yang ada di A52s 5G. By the way, dukungan update software di Samsung A53 ini juga makin nyenengin ya. Karena kalau sebelumnya tuh di A52 cuma dapat dukungan sampai 3 tahun, di A53 ini nggak nanggung-nanggung, sampai 4 tahun.
Jadi kalau sekarang pakainya Android 12, artinya smartphone ini bakal dapat update sampai Android 16. Kelihatan menjanjikan sih emang. Cuma nggak kebayang sih 3-4 tahun lagi nggak tergiur gitu buat beli HP baru. Kalau untuk kameranya sekilas masih sama ya. Ya jenis lensanya, resolusinya, ini sama persis. Tapi saya nemu hal baru nih di software kameranya Samsung A53. Jadi di sini tuh sekarang ada filter ala Snapchat gitu yang langsung bisa dipakai di kameranya. Ya entah mau dipakai atau enggak, yang jelas di sini udah ada sih dan siap dipakai buat seru-seruan. Sementara untuk hasil fotonya, Samsung A53 ini memang ngasih warna yang lebih cerah dan lebih mencolok gitu. Gonjreng pokoknya. Kerasa banget sih optimasi software kameranya di sini. Kalau di A52 tuh kadang kerasa agak gelap, di A53 ini tuh warnanya kayak lebih hidup gitu. Waktu foto-foto low light pakai mode malamnya juga kelihatan beda ya. Di A53 ini tuh angle-nya lebih luas, nggak ngezoom kayak di A52. Terus racikan warna foto malamnya juga lebih kerasa sih aura malamnya di A53 ini. Alias nggak dipaksa harus kelihatan terang gitu, tapi detailnya masih dapat dengan warna yang kelihatan lebih mencolok. Beng-beng gitu ya. Tuh ada teman-teman tech reviewer lagi pada nyobain HP Samsung seri A paling baru yaitu Samsung A53 5G. Ada Pizza Gadget, ada Gadgetainment, ada Mas Mobi. Ini untuk saya nggak berani pakai. Oke, ini sambil ngetes foto-foto di sini. Baiklah, Yang saya suka dari kamera video Samsung ya gini nih, bisa dipindah ke lensa ultrawide langsung videonya. Matahari terbit di Sekalian ngetes ya lensa ultrawide buat ngerekam video. Oke. Nah, tapi yang menariknya di Samsung A53 5G ini bisa langsung di switch ke kamera depan kayak gini. Yang mana di Samsung A52 ini memang beda belum bisa dan atau nggak bisa kali ya. Tapi di sini emang nggak ada opsi buat switch ke kamera depan. Kalau di A53 5G udah ada opsinya. Hasil jepretan pemanjaan Anda. Siapa tahu habis itu kan hasilnya Nah, sementara ini sampel video kamera depannya. Untuk mendapatkan beda banget ya. hadiah menarik. Di Samsung A53 5G jujur lebih enak dilihat sih. Kalau di A52 tuh kelihatan terlalu merah malah ya. Baiklah, rekan-rekan media sekalian dan juga tech sama-sama reviewers, saya set di resolusi paling mentok ya di 4K 30 fps. Outside and the Nah, pool ini side. kalau Nah, diarahin ke kita backlight, bisa foto-foto ala-ala night mode hari bedanya, ini dan jangan lupa sekali lagi untuk dapetin hadiah upload ke Instagram. Kalau untuk mikrofonnya sesuai lebih dengan jelas yang mana nih? Samsung format yang A53 telah saya atau A52? informasikan tadi. Komen di bawah ya. Dan mabar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Sekali lagi cus langsung ya foto-foto night mode. Oke, semoga video ini bisa ngasih referensi ya buat Anda yang masih bingung bedain antara Samsung A53 dengan seri yang sebelumnya. Sekaligus ngejawab rasa penasaran apa aja sih yang baru dari Samsung A53 ini. Dan ngomong-ngomong soal baru, Samsung A53 ini juga akan dijual dengan packaging yang baru. Bahkan baru nih di smartphone kelas menengah, yaitu dijual tanpa charger. Oke, terima kasih sudah nonton video ini dan sampai ketemu di video berikutnya.